Dunia pendidikan ketika dibantu dengan teknologi, kita dapat terus berjuang untuk membagikan ilmu. Saya Topari, saya guru TIK di SMA Negeri 1 Playen, Gunung Kidul. Pada saat pandemi seperti ini, hampir semua sekolah di negeri ini menerapkan pembelajaran jarak jauh. Di sisi lain, saya masih melihat banyak rekan-rekan guru yang literasi digitalnya masih perlu ditingkatkan. Untungnya, dari tahun 2015, saya sudah bergabung dengan komunitas Google Educator Group. Komunitas ini mengajarkan kepada saya banyak ilmu. Beberapa hari sebelum PJJ dimulai, saya menyiapkan Google Suite for Education di sekolah kami. Kita lalu bersama-sama melakukan upgrading guru dari sisi kemampuan dengan menggunakan Google Suite for Education. Begitu PJJ dimulai, kita pindahkan semua proses pembelajaran yang awalnya di kelas menjadi pembelajaran di Google Classroom. Di sini banyak tools yang bisa kita pakai, dari tools yang dipakai untuk menyampaikan materi kepada siswa sampai dengan mengabsensi. Di sini juga kita menerapkan kelas virtual dan mengintegrasikan semua itu ke dalam portal pembelajaran Kama Wahabita. Dengan adanya kreativitas, dukungan teknologi, serta sarana, siswa bisa belajar dimanapun mereka berada. Dan saya yakin juga literasi digital orang tua akan semakin meningkat. Kedepannya, saya akan terus mengupayakan pemahaman teknologi pembelajaran digital kepada rekan guru, murid maupun orang tua. Saya yakin dengan adanya teknologi ini, guru-guru akan semakin terbantu untuk melewati tantangan pendidikan yang ada di depan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat datang dalam MPLS SMA Negeri 1 Playen. Perkenalkan, nama saya Bu Iksan Bamanti atau saya biasa dipanggil Bu Santi. Saya adalah guru bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Playen. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Bu Santi akan menyampaikan materi tentang PJJ, pembelajaran jarak jauh. Jadi Bu Santi akan menyampaikan bagaimana PJJ, pembelajaran jarak jauh, pembelajaran online, dan atau pembelajaran daring dilaksanakan di SMA Negeri 1 Playen. Pertama, perlu Bu Santi sampaikan bahwa berdasarkan surat edaran Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 421/05820 tentang kebijakan pendidikan tahun pelajaran 2021-2022 pada masa PPKM darurat ini. Dalam surat edaran tersebut dinyatakan bahwa pembelajaran di awal tahun pelajaran 2021-2022 dilaksanakan dengan model pembelajaran jarak jauh atau model pembelajaran online sampai batas waktu yang akan ditentukan di kemudian hari. Artinya apa? Artinya bahwa pembelajaran yang akan kita laksanakan pada semester ini masih menggunakan model pembelajaran online. Jadi anak-anak tidak datang ke sekolah, tidak bertemu dengan Bapak Ibu guru di dalam kelas seperti biasanya, tetapi bertemu Bapak Ibu guru di kelas maya. Oke, selanjutnya bagaimana SMA Negeri 1 Playen menyikapi surat edaran tersebut? Bagaimana PJJ di SMA Negeri 1 Playen dilaksanakan? PJJ di SMA Negeri 1 Playen menggunakan platform Google Workspace for Education. Kalau beberapa waktu yang lalu, Google Workspace for Education ini sering dikenal dengan G Suite for Education atau Google Suite for Education. Yang saat ini bernama Google Workspace for Education. Google Workspace for Education adalah serangkaian aplikasi yang dibuat oleh Google dan didedikasikan untuk dunia pendidikan. Di mana di Google Workspace for Education ini ada banyak sekali aplikasi yang bisa digunakan dalam pendidikan. Di antaranya ada Gmail, ada Google Drive, ada Google Classroom, ada Google Meet, kemudian ada Google Jamboard dan sebagainya. Di mana itu bermanfaat untuk pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi seperti sekarang ini. Sebenarnya SMA Negeri 1 Playen sudah memanfaatkan Google Workspace for Education ini sejak tahun 2015. Jadi sudah sekitar 6 tahun dimanfaatkan oleh SMA Negeri 1 Playen.
Walaupun pada saat itu pemanfaatannya masih terbatas, baru beberapa guru dan beberapa siswa yang menggunakan aplikasi tersebut. Tapi kemudian di tahun 2020 di akhir Maret, waktu itu pembelajaran jarak jauh dimulai untuk seluruh Indonesia karena pandemi COVID-19. Sehingga pada saat itu dimulailah penggunaan Google Workspace for Education oleh seluruh bagian SMA Negeri 1 Pelayan, guru dan siswa. Oke, selanjutnya bagaimana cara siswa itu mengakses PJJ atau pembelajaran online di SMA Negeri 1 Pelayan? Yang pertama adalah menggunakan aplikasi Google Classroom. Apa itu Google Classroom? Jadi Google Classroom ini adalah bagian dari Google Workspace for Education. Google Classroom ini adalah salah satu platform pembelajaran yang bisa digunakan dalam pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran online. Nah, anak-anak ketika akan mengikuti pembelajaran caranya bagaimana? Pertama, anak-anak harus menginstal aplikasi Google Classroom di HP anak-anak. Caranya, anak-anak mencari di Play Store, ketik Google Classroom, kemudian diinstal. Ketika aplikasi Google Classroom ini sudah terinstal di HP anak-anak, anak-anak selanjutnya harus login, harus masuk di Google Classroom itu, login menggunakan akun sekolah atau akunnya Google Workspace for Education. Nah, dari mana anak-anak mendapatkan akun tersebut? Akun tersebut diperoleh ketika anak-anak kemarin melakukan daftar ulang. Jadi masih ingat ya, kemarin waktu daftar ulang anak-anak mendapatkan satu lembar kertas di mana di dalamnya itu ada username dan password. Nah, username itu adalah akun sekolah atau akun Google Workspace for Education. Anak-anak sudah menginstal Google Classroom, kemudian login, masukkan username, masukkan password. Setelah selesai bisa login, maka Google Classroom tersebut sudah masuk menggunakan akun anak-anak. Nah, setelah itu apakah Google Classroom-nya sudah bisa digunakan? Belum. Karena anak-anak harus join dulu atau harus bergabung dengan kelas-kelas yang harus anak-anak ikuti. Jumlah kelas yang harus anak-anak ikuti sebanyak 16 kelas atau 16 mata pelajaran untuk anak-anak kelas 10. Caranya bagaimana untuk join atau untuk bergabung dengan kelas tersebut? Nanti ketika anak-anak sudah selesai MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, nanti anak-anak akan dibagi menjadi 4 kelas, yaitu ada kelas 10 MIPA 1, 10 MIPA 2, 10 IPS 1, dan 10 IPS 2. Nanti anak-anak akan bergabung, tiap kelas itu akan bergabung di grup WA dengan wali kelas anak-anak. Nah, nanti wali kelas itu akan membagikan atau akan share kode kelas dari 16 mata pelajaran tersebut. Contoh misalnya, anak kelas 10 IPA 1 atau 10 MIPA 1 itu wali kelasnya saya, Bu Santi misalnya. Nanti Bu Santi akan share atau akan membagikan kode kelas. Misalnya kelas bahasa Inggris, kodenya misalnya ya FXD, SC, FX misalnya. Kodenya seperti itu. Nah, setelah Bu Santi membagikan kode tersebut, apa yang harus anak-anak lakukan? Anak-anak membuka aplikasi Google Classroom yang sudah diinstal di handphone, kemudian dibuka ya aplikasinya. Ketika dibuka pertama itu belum ada kelasnya, jadi masih kosong. Anak-anak lihat nanti di bagian bawah, kanan bawah itu ada tanda plus. Nah, anak-anak klik tanda itu. Di situ nanti ada 2 pilihan. Satu, create class atau kalau nanti bahasa Indonesia berarti buat kelas. Yang kedua adalah join kelas, gabung kelas kalau yang bahasa Indonesia. Nah, anak-anak setelah ngeklik tanda plus itu nanti yang diklik adalah join kelas atau gabung kelas. Diklik, kemudian dimasukkan kode yang disampaikan oleh wali kelas tadi. Misalnya tadi kode kelas bahasa Inggris itu FX, DSC, FX. Setelah dimasukkan kodenya, kemudian join. Nah, nanti di classroom anak-anak itu nanti kalau sudah satu join maka sudah ada 1 mata pelajaran. Padahal untuk anak-anak kelas 10 itu ada 16 mata pelajaran, otomatis anak-anak harus join kelas itu 15 kali lagi. Jadi pastikan anak-anak itu join kelas 16 mata pelajaran. Jadi kalau nanti joinnya misalnya setelah
sudah join beberapa kelas, dicek ternyata di classroom anak-anak itu baru ada 15 mata pelajaran, ya berarti masih ada kurang masih kurang satu mata pelajaran. Nanti bisa dicek mata pelajarannya apa saja. Lah, untuk memastikan mata pelajarannya apa saja yang harus anak-anak ikuti, nanti wali kelas juga akan share atau akan membagikan mata pelajaran yang harus anak-anak ikuti setiap kelas. Karena nanti beda-beda ya antara kelas MIPA 1, MIPA 2, IPS 1, IPS 2, ini mata pelajarannya ada yang berbeda. Seperti itu. 16 mata pelajaran itu perlu Bu Santi sampaikan di sini, nanti ada mata pelajaran yang sama. Jadi nanti jangan bingung ketika sudah misalnya sudah 16 mapel itu sudah anak-anak join, ternyata ada mata pelajaran yang sama, yaitu untuk anak-anak MIPA 1 dan MIPA 2, nanti anak-anak akan mendapati matematika itu ada dua. Satu, matematika wajib, dua, matematika peminatan. Jadi jangan berpikir, wah ini matematikanya double, ini mesti yang satu salah ini, berarti saya ikut salah satu, yang satu tidak ikut. Tidak seperti itu. Jadi misalnya seperti ini, ada matematika wajib, itu pengampunya misalnya Pak Riyadi misalnya. Kemudian ada matematika peminatan, itu pengampunya misalnya Bu Eka Putri. Nah, dua mata pelajaran ini walaupun sama matematika, gurunya berbeda, tetapi materinya berbeda. Kenapa? Karena yang satu matematika wajib, yang satu matematika peminatan. Jadi jangan berpikir, oh mata pelajarannya sama. Tidak, mata pelajarannya berbeda. Itu yang pertama, jadi yang sama matematika ya. Kemudian yang kedua adalah bahasa Inggris. Jadi untuk anak-anak kelas 10 MIPA 1 dan MIPA 2 itu bahasa Inggrisnya juga ada dua. Satu, bahasa Inggris wajib, nama mata pelajarannya ya. Terus yang kedua adalah mata pelajaran bahasa dan sastra Inggris. Ini adalah lintas minat. Sama-sama bahasa Inggris tetapi nanti materinya berbeda. Jadi misalnya nanti kelas 10 MIPA 1 yang bahasa Inggris diampu oleh Bu Santi, saya misalnya. Kemudian yang bahasa dan sastra Inggris juga saya kebetulan misalnya. Otomatis nanti dalam satu minggu anak-anak akan bertemu Bu Santi dua kali. Yaitu satu untuk mata pelajaran bahasa Inggris dan satu untuk mata pelajaran bahasa dan sastra Inggris. Materinya sama Bu, materinya berbeda. Jadi hanya sama-sama Inggris tetapi yang satu bahasa Inggris wajib, yang satu sastra Inggris. Seperti itu untuk anak-anak kelas 10 MIPA 1 dan 10 MIPA 2. Sedangkan untuk anak-anak kelas 10 IPS 1 dan 10 IPS 2 nanti juga ada mata pelajaran yang sama. Apa itu mata pelajarannya? Satu, sejarah. Jadi anak-anak itu akan belajar dua sejarah. Yang satu sejarah Indonesia, yang satu sejarah peminatan. Sama, itu misalnya nanti gurunya yang sejarah Indonesia itu misalnya Bapak Muhali, kemudian yang sejarah peminatan itu Pak Heri, maka dua mata pelajaran itu walaupun sama-sama sejarah tetapi materinya berbeda. Lah selain itu anak kelas IPS juga akan mendapatkan bahasa dan sastra Inggris seperti di anak-anak kelas IPA tadi. Seperti itu ya, jadi pastikan nanti anak-anak bergabung di 16 kelas tersebut. Kalau masih kurang dipastikan harus 16, dipastikan harus semua mata pelajaran. Lalu bagaimana dengan kode kelasnya? Nanti bisa ditanyakan, nanti akan di-share oleh wali kelas anak-anak. Seperti itu. Selanjutnya, itu yang pertama ya, jadi untuk mengakses PJJ di SMA Negeri 1 Pelayan, anak-anak menggunakan aplikasi Google Classroom. Menginstal, membuka Play Store, menginstal aplikasi, kemudian join kelas, kemudian bisa mengikuti pelajaran. Lah, pelajarannya seperti apa Bu modelnya? Nanti setelah buka Google Classroom-nya, setelah buka kelasnya sesuai mata pelajarannya, nanti Bapak Ibu guru tuh akan mengupload mengupload materi pembelajarannya sesuai pertemuan. Jadi misalnya nanti akan diberi nama pertemuan 1. Oh, kegiatannya ini. Terus kegiatan 2, kegiatannya ini. Seperti itu dan seterusnya. Itu saya rasa cukup untuk yang Google Classroom sudah jelas. Kemudian kita masuk ke bagian yang kedua yaitu menggunakan portal sekolah. Untuk mengakses portal sekolah, jadi portal sekolah saya ulangi. Untuk mengakses portal sekolah, jadi portal sekolah yang digunakan dalam PJJ di SMA Negeri 1 Pelayan itu bernama kamawahabita.sma-negeri1pelayan.sch.id. Kama itu kepanjangan dari kelas maya, Wahabita adalah Wahana Bina Wiyata. Ini adalah nama lain dari SMA Negeri 1 Pelayan. Maka Kama Wahabita adalah kelas maya, Wahabita kelas maya SMA Negeri 1 Pelayan.
Untuk bisa mengakses kamawahabita.sma-1playan.sch.id ini, anak-anak pertama harus login. Jadi ini caranya yang harus anak-anak lakukan. Pertama, Kamawahabita ini bisa diakses menggunakan browser atau Google Chrome. Jadi kalau yang pertama tadi Google Classroom itu anak-anak harus menginstal aplikasi Google Classroom dari Play Store. Kalau Kamawahabita ini anak-anak tidak perlu menginstal, tapi anak-anak membuka lewat Google Chrome atau browser. Jadi anak-anak buka browser atau buka Google Classroom, diketik di situ kamawahabita.sma-1playan.sch.id. Nah, setelah anak-anak membuka jendela Kamawahabita tersebut, nanti di sana akan ditampilkan yang pertama adalah login. Anak-anak untuk bisa mengakses Kamawahabita ini, anak-anak harus login dulu. Kalau nggak login, nanti bagian-bagiannya tidak bisa dibuka. Nanti kelas mayanya tidak bisa dibuka. Jadi loginnya menggunakan apa? Sama seperti Google Classroom tadi, menggunakan akun sekolah yang sudah dibagikan kemarin waktu daftar ulang. Jadi pertama, buka Google Classroom, saya ulangi. Yang pertama, buka Google Chrome atau browser. Tulis di situ kamawahabita.sma-1playan, sudah masuk, kemudian klik login. Masukkan username dan masukkan password. Setelah anak-anak login, anak-anak baru bisa menggunakan portal sekolah ini, baru bisa menggunakan portal Kamawahabita. Di situ nanti akan ditampilkan ada beranda, ada informasi tentang apa itu kelas maya, ada tentang panduan cara menggunakannya seperti apa, kemudian ada jadwal pelajaran juga ada di situ. Dan yang paling utama di situ ada tulisan kelas maya. Jadi bagian yang paling penting di portal sekolah ini adalah kelas maya. Anak-anak klik kelas maya. Di situ nanti ada 3 pilihan, ada kelas 10, ada kelas 11, dan ada kelas 12. Karena anak-anak kelas 10 maka klik kelas 10. Kemudian di sana nanti juga ada pilihan, ini kelas 10 apa? Kalau anak-anak kelas 10 MIPA 1 berarti klik yang 10 MIPA 1. Kalau kelas 10 MIPA 2 berarti klik yang 10 MIPA 2. Yang ketiga, kalau anak-anak kelas 10 IPS 1, klik yang 10 IPS 1. Kemudian kalau anak-anak kelas 10 IPS 2, klik yang 10 IPS 2. Misal anak-anak kelas 10 MIPA 1, itu diklik ya. Itu nanti di dalamnya ada 16 mata pelajaran. Nah, jadi caranya ini nanti 16 mata pelajaran ini harus gabung dulu. Jadi tadi kan di Google Classroom anak-anak sudah gabung ya, maka ketika anak-anak sudah bergabung, kelas-kelas yang ada di kelas 10 MIPA 1 tersebut, ada 16 mata pelajaran tadi baru bisa digunakan. Ini diklik sesuai mata pelajaran. Misalnya hari itu jadwalnya Senin misalnya, jam pertama itu mata pelajarannya pendidikan agama Islam misalnya. Maka nanti Kamawahabita diklik, kemudian kelas maya, kelas 10 MIPA 1, kemudian diklik pendidikan agama Islam. Kemudian diikuti nanti pembelajarannya seperti apa. Seperti itu ya, jadi itu yang menggunakan portal sekolah. Tidak bisa login kalau tidak bisa mengakses portal tersebut kalau belum login. Bu, kalau misalnya loginnya pakai akun biasa, akun Gmail biasa, apakah bisa? Tidak. Begitu ya, jadi kalau loginnya pakai akun email yang biasa, Gmail anak-anak yang miliki yang biasa, bukan yang Gmail dari sekolah, bukan yang akun sekolah, tidak bisa. Dan ada batasan, jadi kalau misalnya yang punya handphone itu anak kelas 10 MIPA 1, misalnya namanya si A. Kemudian dia buka kelas maya, kemudian kelas 10 MIPA 1, ngeklik pendidikan agama Islam. Nah ternyata dia salah klik, dia kliknya di kelas 10 MIPA 2. Apakah bisa masuk Bu? Tidak. Jadi sudah ada batasan, kalau anak MIPA 1 ya bisanya nanti ngeklik yang mata pelajaran di kelas 10 MIPA 1. Seperti itu penjelasan untuk bagaimana mengakses PJJ menggunakan portal sekolah. Kemudian selanjutnya PJJ di SMA Negeri 1 Playan yang ketiga itu menggunakan Google Meet. Nah, apa itu Google Meet? Google Meet adalah bagian dari Google Workspace for Education. Jadi ini sama dengan Google Classroom. Dia adalah salah satu bagian dari Google Workspace for Education. Nah, Google Meet ini adalah aplikasi salah satu bagian dari Google Workspace for Education dan digunakan untuk video teleconference dalam pembelajaran jarak jauh. Jadi kalau anak pernah mendengar model Zoom, itu Google Meet itu hampir sama dengan Zoom, jadi model video call begitu. Kalau di WA anak-anak mungkin sudah terbiasa ya video call, ini juga sama video call seperti itu. Lah bagaimana
cara mengaksesnya. Nah, anak-anak bisa mengakses Google Meet ini dengan laptop maupun dengan HP. Caranya seperti apa? Sama kalau seperti yang Google Classroom tadi. Kalau lewat HP, anak-anak buka Play Store, kemudian cari Google Meet, kemudian diinstal. Nah, kalau sudah diinstal, nanti baru Google Meet ini bisa digunakan. Lah kapan menggunakan Google Meet-nya? Jadi pelaksanaan Google Meet ini tergantung dari gurunya. Jadi bisa jadi Google Meet itu dilaksanakan 1 kali, 2 kali, 3 kali, atau beberapa kali. Itu tergantung gurunya. Atau bisa jadi nanti selama 1 semester, misalnya ada 10 pertemuan, 5 kali pakai Google Meet, 5 kali pembelajaran lewat Google Classroom. Itu bisa. Nah, nanti teknisnya seperti apa menggunakan Google Meet itu? Teknisnya seperti ini. Dari segi siswa, ada di segi guru dulu. Guru itu nanti misalnya Bu Santi, di pertemuan pertama itu Bu Santi akan mengadakan Google Meet. Nah, jadi nanti yang harus anak lakukan apa? Biar tahu kalau pertemuan pertama ini menggunakan Google Meet. Anak-anak buka Google Classroom, misalnya hari Senin jam pertama itu jadwalnya bahasa Inggris misalnya. Lah, anak-anak yang harus anak-anak lakukan adalah membuka Google Classroom dulu. Dibuka di Google Classroom. Pertemuan pertama, di situ ternyata Bu Santi mengupload, anak-anak, selamat pagi anak-anak, bahwa pembelajaran hari ini akan dilaksanakan dengan Google Meet. Oh, berarti yang harus anak-anak lakukan apa? Yang harus anak-anak lakukan adalah membuka Google Classroom, kemudian kembali di halaman awal. Di halaman awal mata pelajaran bahasa Inggris. Jadi membuka Google Classroom, kemudian mencari mata pelajarannya, misalnya mata pelajaran bahasa Inggris, kemudian di bagian diklik ya mata pelajaran bahasa Inggrisnya, kemudian di bagian kanan atas itu ada kayak gambar kayak kamera begitu. Itu anak-anak klik. Nah, kalau anak-anak sudah klik itu maka anak-anak bisa bergabung dengan Google Meet, dengan telekonferensi dengan guru dan siswa. Untuk mengikuti Google Meet, anak-anak yang pertama harus dilakukan adalah membuka Google Classroom, kemudian mencari mata pelajarannya, misalnya hari Senin jam pertama itu bahasa Inggris, cari mata pelajaran bahasa Inggris, kemudian mata pelajaran bahasa Inggris diklik. Nah, nanti akan terlihat di handphone anak-anak itu di bagian atas, kanan atas itu ada gambar kamera. Nah, itu anak-anak tinggal klik saja, klik, sudah anak-anak sudah bisa bergabung dengan Google Meet, akan bertemu dengan teman-teman dan akan bertemu dengan Bapak atau Ibu guru. Nah, ini Google Meet ini dilaksanakan sesuai jadwal. Jadi misalnya kalau hari Bu Santi misalnya di pertemuan pertama ini Google Meet sudah bisa disampaikan, anak-anak klik. Tapi di pertemuan kedua ternyata Bu Santi menyampaikan video perkenalan, tetapi anak tidak ada Google Meet, maka anak tidak perlu ngeklik itu. Jadi Google Meet, gambar kamera itu anak-anak klik ketika ada informasi dari guru yang bersangkutan, guru mata pelajaran itu bahwa pembelajaran hari ini menggunakan Google Meet. Seperti itu. Jadi seperti itu. Dari awal hingga akhir bisa Bu Santi simpulkan bahwa 1. Berdasarkan Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta bahwa pembelajaran dilakukan dengan cara online atau pembelajaran jarak jauh. Kemudian pembelajaran jarak jauh di SMA Negeri 1 Playen itu menggunakan Google Workspace for Education. Caranya untuk mengaksesnya menggunakan 3. Yang pertama menggunakan Google Classroom, aplikasi Google Classroom. Kemudian yang kedua menggunakan portal sekolah kamawahabita.sma Negeri 1 Playen. Dan yang ketiga menggunakan aplikasi Google Meet. Nanti prosesnya seperti apa kita akan belajar bersama di kelas maya SMA Negeri 1 Playen. Yang terakhir, karena ini masih masa pandemi COVID-19, anak-anak tetap protokol kesehatan ya, menjaga protokol kesehatan. Jangan lupa 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, kemudian menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas. Sekian dari Bu Santi, ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa, one play, one winner, one champion. Wahabita Jaya.